Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, saya Ika DR Sujarnata, salah satu guru IPA di SMP Negeri 4 Kota Utara. Saat ini, saya akan membagikan praktek baik saya yang sudah saya lakukan sebelumnya terkait dengan isu-isu lingkungan mata pelajaran IPA pada semester 2 di kelas 9. Kenapa saya mengambil topik ini? Karena saat ini anak-anak peserta kita khususnya di tingkat SMP banyak sekali mengalami yang namanya kesulitan untuk mengatasi informasi-informasi atau isu-isu lingkungan yang hoaks ataupun yang memang benar-benar nyata. Oleh karena itu, saya mengambil materi ini untuk menganalisis dan meningkatkan karakter nalar kritis peserta didik agar mereka mampu membedakan mana isu-isu yang terkait dengan hoaks ataupun isu-isu yang memang benar-benar terbukti secara ilmiah. Jadi dalam kegiatan praktik ini, saya menggunakan metode STAR, yaitu dengan menggunakan situasi, kemudian tantangan, kemudian aksi, dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, di mana nanti saya akan mengacu pada metode tersebut agar saya bisa membagikan hasil praktek baik saja saya untuk bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru lainnya. Kemudian untuk praktek baik saya berikan judul yaitu Circle, di mana sampah, isu, reflektif, dan kritis terhadap lingkungan. Jadi, dalam praktik baik saya ini, saya mengajak para peserta didik untuk membuat yang namanya tempat sampah agar mereka mampu memilah sampah supaya mereka lebih bijaksana dalam memilah sampah tersebut. Sehingga mereka dapat menjadi bernalar kritis untuk mengatasi isu-isu di lingkungan sekitar mereka, khususnya di sekolah. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan melalui video singkat ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. SMP Negeri 4 Kota Utara merupakan salah satu sekolah negeri yang ada di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Pantai Batu Bolong nomor 54A, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Saat ini, SMP Negeri 4 Kota Utara berusia 6 tahun karena berdiri dari tahun 2019. Dan untuk tahun ini, SMP Negeri 4 Kota Utara memiliki jumlah rombel yaitu 16 rombel yang terdiri dari 5 rombel kelas 7, 6 rombel kelas 8, dan 5 rombel kelas 9. SMP Negeri 4 Kota Utara saat ini menerapkan kurikulum Merdeka yang dipandu berdasarkan kurikulum operasional Satuan Pendidikan atau KOSSP dengan mengacu pada capaian pembelajaran nasional dan alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk kurikulum ini dirancang dalam mengembangkan keterampilan abad 21, yang salah satunya adalah kemampuan untuk bernalar kritis. Dalam sistem pembelajaran pun, kami selalu mengedepankan karakteristik dari keterampilan abad 21, terutama bernalar kritis, baik dari segi kolaborasi, menemukan ide-ide kreatif, dan utamanya dalam mengatasi isu-isu sosial lingkungan, agar mereka tidak terkena yang namanya hoax. Dari metode STAR yang pertama, yaitu situasi, SMP Negeri 4 Kota Utara belum mampu untuk menangani sampah-sampah yang masih berserakan. Kemudian, sarana prasarana penunjang tempat sampah masih minim, sehingga anak-anak lebih terbiasa untuk meletakkan sampah di mana mereka berada. Selain itu, berdasarkan hasil tes literasi sains yang terutama berhubungan dengan bernalar kritis itu masih rendah. Kemudian, metode yang kedua dari tantangan. Anak-anak terutama di jenjang SMP masih belum terbiasa untuk memilah sampah. Mereka masih membuang sampah secara campur. Jadi tidak menggunakan prinsip memilah sampah. Masih banyak sampah-sampah yang tercampur baik sampah organik maupun anorganik. Hal itulah yang menjadi tantangan terutama dalam mengatasi isu-isu lingkungan sekolah dalam menangani sampah.
Selanjutnya adalah tahap aksi, di mana aksi yang saya lakukan dimulai dari proses pembelajaran, di mana saya merancang kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada project based learning. Jadi, mereka akan mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian mereka mengeksplorasi dari bagian-bagian isu-isu lingkungan yang sudah mereka temui. Kemudian, mereka akan merancang solusi dari apa yang sudah mereka eksplorasi. Setelah itu, mereka akan mencoba untuk merancang apa yang sudah mereka buat sebagai solusi alternatif dalam menangani isu-isu lingkungan yang ada di sekolah, terutama yang berhubungan dengan sampah. Setelah mereka membuat hal tersebut, maka mereka akan mengeksekusi atau membuat produk sebagai solusi alternatif dalam menangani isu lingkungan tersebut. Dalam proses pembuatan tempat sampah ini, mereka lakukan secara bertahap dan dilakukan di luar sekolah. Jadi, mereka membuat tempat sampah sesuai dengan apa yang mereka sudah rancang pada tahap eksplorasi. Jadi, mereka bisa mengambil bahan-bahan yang ramah lingkungan ataupun bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Jadi, mereka memanfaatkan bahan-bahan tersebut untuk mengatasi masalah, terutama dalam mengatasi masalah isu lingkungan, yaitu dalam bentuk pemilahan sampah. Jadi, bentuk tempat sampah mereka disesuaikan. Kemudian, mereka akan mensosialisasikan hasil karya mereka, tong sampah tersebut, di depan kelas, yang nantinya sekaligus akan menjadi bahan evaluasi dan refleksi dari anak-anak. Selain dievaluasi oleh rekan sejawatnya, hasil dari tempat sampah yang mereka ciptakan juga akan dievaluasi oleh guru. Jadi seberapa efektif hasil produk yang sudah mereka buat. Kemudian, guru akan memonitoring kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah dengan memberikan mereka sosialisasi dari ahli terkait, yaitu Eko Bali. Bali itu ada apa aja sih yang mereka kelola sampahnya? Jadi yang pertama itu ada pemilihan dari sumber, lalu ada jasa servis sampah yang ke rumah-rumah, terus ada pusat pemilahan sampah. Selanjutnya, yang terakhir adalah refleksi. Jadi, hal yang paling terlihat adalah mereka mulai bertahap untuk merubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik dengan cara memilah sampah berdasarkan jenisnya. Selain itu, hal ini juga dapat dilihat dari hasil capaian rapot mutu sekolah di mana bernalar kritis mengalami peningkatan, yaitu sebesar 5,04%. Selain hasil rapot mutu sekolah, saya juga mewawancarai salah seorang guru sekaligus orang tua peserta didik yang melihat secara langsung perubahan yang terjadi. Saya perwakilan orang tua siswa ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ari yang sudah membuat program membuat tong sampah bagi anak-anak didiknya, di mana anak-anak didiknya mengetahui bisa membedakan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Selain itu mereka juga bisa melengkapi prasarana yang kurang di sekolah. Terima kasih. Baik, itulah tadi kegiatan praktek baik yang sudah saya lakukan. Jadi semoga apa yang saya berikan menginspirasi Bapak Ibu guru lainnya di seluruh Indonesia agar apa yang menjadi praktik baik saya dapat diterapkan khususnya dalam menangani isu-isu lingkungan yang terjadi di sekolah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu.